Cinta pertama Sang CEO. Bab. Agak susah cari orang seperti itu. Makanya, aku minta dia pikir-pikir dulu. Brian melirik jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Waktu sudah mendekati waktu maghrib dan ia sudah janji pada Aisyah akan pulang lebih cepat. Waktu menunjuk ke pukul 10 malam ketika Arvin tiba di rumah kontrakannya yang sederhana. Melabuhkan tubuhnya yang lelah di sofa, ia menarik napas. Kejadian beberapa hari ini benar-benar membuatnya lelah. Tidak hanya fisik, tapi juga mentalnya. Terlebih ia harus berurusan dengan Alana. Gadis ajaib dan aneh yang selalu mengejar dirinya dan mengajak menikah. Cantik sih, tapi aneh. Begitu pikir Arvin. Setelah beristirahat selama beberapa menit, nada pesan yang baru saja masuk mengalihkan perhatian. Ia cepat menyambar benda pipih yang baru saja diletakkan ke meja. Lalu, membuka pesan. "Kak, kenapa bisa punya foto sama Alana dalam posisi seperti ini?" Pesan dari adiknya, Sisil. Dengan sebuah foto mesra yang terkirim ke ponselnya. Arvin menghembus napas kasar. Sial sekali, ia lagi-lagi harus kena perangkap gadis itu. Tanpa mengulur waktu, ia segera menghubungi adiknya melalui telepon. "Kamu dapat foto itu dari mana?" tanyanya, setengah membentak, padahal bukan salah adiknya. 9. Fotonya kesebar di grup-grup kampus, Kak. Aku juga kaget, jawab adiknya. Ingin rasanya Arvin memaki, tetapi entah kepada siapa. Foto pelukan mesra itu tentu menjadi aib bagi dirinya. Memang kakak abis ketemu sama Alana. Aku ceritakan nanti. Sekarang aku harus temui dia dulu. Tapi, Kak, tanpa menunggu jawaban adiknya, Arvin memutus panggilan. Lalu dengan cepat menghubungi Alana untuk menanyakan foto yang tersebar itu. Arvin yakin itu ulah Alana. Sebab foto itu diambil di rumahnya dan seingatnya tadi siang Alana seorang diri di rumah. Lah pasti sudah merencanakan semuanya. Sial, gak aktif. Gerutu lelaki itu. Tanpa pikir panjang ia segera keluar dan melajukan mobil menuju rumah Alana. Kali ini tidak akan ia beri ampun gadis itu. Namun, saat memasuki kompleks perumahan Alana, kepulan asap hitam ia lihat membumbung tinggi ke angkasa. Suasana terlihat ramai oleh para tetangga sekitar. Puluhan orang berkumpul di depan pagar sambil menunjuk ke dalam rumah. Arvin harus dibuat sangat terkejut sebab rumah tempat tinggal gadis itu dilahap api. Mobil yang terparkir di garasi pun sudah hampir habis terbakar. Beberapa warga tampak merusak pagar untuk bisa masuk ke halaman rumahnya. Ada yang berteriak memanggil, ada juga yang mencoba menerop 0S masuk ke rumah. Namun, terhalang oleh kobaran api sehingga mereka mundur. Gadis bodoh itu, kenapa rumahnya bisa terbakar? Gegas ia turun dari mobil, berlari cepat membelah keramaian orang-orang. Ia sempat menanyakan kepada beberapa warga yang berkerumun tentang kejadian itu. Kebakarannya belum sampai 10 menit. Satpam sudah menghubungi pemadam kebakaran, mungkin sudah di jalan. Kayaknya gak ada orang di dalam. Andai ada, pasti sudah teriak, ucap salah satu warga. Memangnya Alana tinggal sama siapa? Tanya Arvin. Sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan beberapa bulan lalu, dia tinggal sendirian. Apa dia gak punya saudara atau kerabat lain? Setahu saya, Alana anak tunggal. Keluarga mereka juga pendatang dan belum setahun tinggal di sini. Gak tahu keluarga lainnya tinggal di mana. Arvin terdiam dengan pandang tertuju pada rumah tersebut. Beruntung rumah itu tidak saling menempel dengan rumah lain, sehingga kebakaran tidak sampai meluas. Bagaimana kalau dia ada di dalam? Arvin harus memastikan terlebih dahulu.
Untuk itu ia melangkah melewati gerbang dan mencari celah untuk masuk ke rumah itu. Entah mengapa, hatinya merasa yakin ada Alana di dalam sana. "Alana, kamu di dalam?" teriaknya memanggil. Namun, setelah berulang-ulang tak kunjung ada sahutan. Arvin mengeluarkan ponsel dan menghubungi adiknya. Kurang dari 1 menit, panggilan sudah terhubung. 10. "Iya, Kak. Sil, rumah Alana kebakaran." "Apa kamu tahu di mana Alana?" tanya Arvin panik. "Astagfirullah, serius, Kak?" balas wanita itu terkejut. "Iya, aku ada di depan rumahnya. Tadinya mau tanyakan padanya kenapa foto kami bisa kesebar di grup kampusmu. Tapi, sampai sini rumahnya malah kebakaran dan gak ada Alana di sekitar sini. Aku gak tahu, Kak. Aku gak terlalu dekat dengan Alana. Tapi, setahuku, sejak orang tuanya meninggal, dia sering pingsan. Seperti beberapa hari lalu, tiba-tiba pingsan di aula." Arvin terpaku. Otaknya berpikir bagaimana jika seandainya Alana benar-benar ada di dalam dan pingsan. Bagaimana kalau dia tewas sebelum menjernihkan masalah foto yang tersebar di kampus? Ia bisa ikut terseret. Aku akan tanyakan ke grup kampus, siapa tahu ada yang bersamanya. Info secepatnya ya, Sil. "Iya, Kak." Panggilan berakhir. Suara sirine darurat dari mobil pemadam kebakaran menggema di angkasa. Mobil merah itu berhenti tepat di depan gerbang disusul dengan beberapa orang pria yang sedang menyiapkan segalanya, lalu menyiramkan air pada rumah itu. Api yang mulai membesar membuat segalanya lebih sulit. "Kak," kata teman-teman Alana udah pulang ke rumahnya. "Kalau ada mobilnya di garasi, orangnya pasti ada di rumah." Isi pesan yang baru saja dikirim adiknya. Sekujur tubuh Arvin meremang. Mobil milik Alana itu sudah terparkir di garasi dan sudah habis dilahap si jago merah. Apakah artinya Alana ada di dalam dan pingsan? Arvin bergerak cepat. Ketika menemukan celah di salah satu jendela yang kacanya pecah, ia menerobos masuk, sempat dihalau oleh seorang petugas pemadam, namun ia tak peduli. Hawa di dalam terasa panas, seolah mampu membakar tubuh. Pengap ruangan membuatnya kesulitan untuk bernapas. "Alana, kamu di sini?" teriaknya memanggil. Tak ada sahutan apapun dari sana. Hingga pandangannya tertuju pada sosok yang telah terbaring di lantai dalam keadaan tak sadarkan diri. "Alana." 11. Arvin berlari cepat meraih tubuh lemah itu. Ia sempat memeriksa denyut nadi dan menemukan bahwa Alana masih hidup meskipun sangat lemah. Keadaan genting membuatnya tak dapat mengulur waktu. Satu tendangan darinya berhasil merobohkan pintu yang rapuh karena terbakar, lalu segera membawa Alana keluar dengan susah payah. Beberapa petugas pemadam dan warga sekitar membantu membawa gadis itu ke mobil. Alana dalam keadaan yang cukup lemah. Beberapa bagian kulitnya terlihat merah dan sedikit melepuh. "Suster, tolong!" teriak Arvin sesaat setelah memasuki unit IGD dengan menggendong Alana. "Kenapa ini, Mas?" sahut salah seorang perawat, sambil menunjukkan tempat tidur yang kosong agar Arvin dapat membaringkannya di sana. "Terjebak dalam kebakaran, Sus." Alana langsung mendapat penanganan dari para tenaga medis. Arvin memilih menunggu di luar dengan penuh kecemasan. Takut sesuatu yang buruk terjadi pada gadis itu. Setitik rasa bersalah merasuk ke hatinya. Tadi siang, saat meninggalkan rumah Alana bersama Brian, ia memang melihat gadis itu pucat dan kurang sehat. Bahkan saat mendorong Alana, ia tidak menggunakan tenaga sama sekali, tetapi berhasil membuatnya terjerembab sampai kesusahan bangkit. Setelah mengurus pendaftaran pasien, Alana dipindahkan ke ruang perawatan sebab keadaannya cukup lemah. Arvin masih menemani,
setidaknya sampai gadis itu sadar dan ia bisa meminta nomor keluarganya agar bisa menemaninya di rumah sakit. Memangnya dia tinggal dengan siapa? Tanya Boy, yang langsung menemui Arvin saat mendengar kabar tentang Alana. Kata adikku, sejak orang tuanya meninggal, dia tinggal sendirian. Kasihan, pasti berat tinggal seorang diri untuk anak gadis sepertinya. Dia sudah cukup dewasa dan bisa hidup mandiri, sahut Arvin. Boy menatap gadis yang masih terlelap itu. Entah mengapa ia merasa Alana sekilas mirip dengan Alea. Dari bentuk wajah hampir serupa. Hanya saja Alea lebih terawat dengan kulit yang cerah, sementara Alana agak kusam. Lenguhan Alana mengalihkan perhatian mereka. Dengan mata yang masih terpejam, gadis itu merintih pelan, kelopak matanya bergerak-gerak menandai ia mulai tersadar. Perlahan matanya terbuka. Ia sempat melirik ke seluruh ruangan, sebelum akhirnya terfokus pada Arvin yang ada di ruangan itu. "Kamu di rumah sakit," ucap Arvin. Alana yang masih lemah tak menunjukkan reaksi apapun. Namun, matanya terlihat berkaca-kaca. "Apa ada nomor telepon keluargamu yang bisa dihubungi? Biar mereka bisa menjaga kamu di sini. Kata dokter, kamu harus dirawat karena kondisimu lemah." Alana menggeleng pelan. "Sejak orang tuaku meninggal, aku gak punya siapa-siapa." Suaranya terdengar. 12. Lirih. Ayahnya adalah seorang pengacara yang tewas dalam kecelakaan mobil bersamanya ibunya beberapa waktu lalu. Alana tidak memiliki keluarga lain lagi. Ia juga tidak begitu mengenal kerabat ayah dan ibunya dan semuanya tinggal di luar kota. "Jadi, kamu benar-benar sendiri?" tanya Arvin. Alana mengangguk lemah. Sesekali ia meringis saat merasakan sensasi perih di permukaan kulitnya. "Aku kenapa? Kenapa bisa di rumah sakit?" Pertanyaan itu membuat Arvin menduga bahwa Alana belum menyadari bahwa rumah peninggalan orang tuanya sudah terbakar habis. "Rumahmu kebakaran dan kamu terjebak di dalamnya," jawab Arvin, meskipun sebenarnya ia merasa ragu untuk memberitahu Alana yang sebenarnya. Tak ada reaksi berlebihan dari gadis itu. Matanya terpejam, tak ada kata apapun yang terucap dari bibirnya. "Apa kamu benar-benar gak punya keluarga untuk dihubungi? Aku gak bisa terus menjagamu di sini. Kamu gak mungkin gak punya keluarga lain, kan?" Arvin bertanya sekali lagi untuk memastikan. "Aku gak punya siapa-siapa lagi. Mas Arvin boleh pergi, aku gak apa-apa sendiri." "Yakin?" "Iya. Terima kasih bantuannya." Sebenarnya Arvin ragu meninggalkan gadis itu sebab tidak ada seorang pun yang menemani. Namun, ia tak bisa terus menjaganya, bukan? Apalagi mereka tidak memiliki hubungan apapun. Keluarga bukan, teman juga bukan. Apalagi pacar. Arvin memilih pergi dan menitipkan Alana pada perawat. Lah hanya menyimpan nomor teleponnya agar bisa dihubungi kalau ada apa-apa. 2 hari Alana menjalani perawatan, tetapi Arvin tak pernah ke rumah sakit untuk menengoknya. Tak pula menanyakan keadaannya kepada perawat atau dokter. Alana sendiri menghabiskan waktu dengan melamun di ranjang pasien. Ia tampak bingung hingga akhirnya seorang perawat masuk untuk memeriksa keadaannya. "Kapan saya boleh pulang, Sus?" tanyanya. "Nanti bisa tanyakan ke dokter, Mbak. Sementara kita masih nunggu hasil pemeriksaan darahnya." Alana mengangguk pelan. "Kira-kira biaya perawatannya berapa, ya?" "Kalau masalah itu saya kurang tahu, Mbak. Tapi, biaya kamar per malam untuk ruangan kelas 2, sekitar 1 jutaan. Belum termasuk obat, tindakan lain dan kunjungan dokter." Alana terkesiap. Pikirannya mulai menerka berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar biaya perawatannya selama beberapa hari di rumah sakit. Mungkin akan mencapai puluhan juta.
Terima kasih, Sus. Sama-sama. Malam harinya, Arvin sedang memanfaatkan waktu istirahatnya dengan bersantai sambil menonton televisi. La baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja. 13. Deringan ponsel membuatnya segera meraih benda pipi itu. Panggilan berasal dari nomor asing yang tak dikenalnya. Selamat malam, dengan Pak Arvin. Suara seorang wanita menyapa di ujung telepon. Iya, saya sendiri, jawabnya. Maaf, Pak. Saya dari Rumah Sakit Cipta Harapan, mau mengabarkan kalau pasien atas nama Alana pergi dari rumah sakit tanpa izin. Pasien mencabut sendiri jarum infusnya dan menghilang dari kamarnya. Arvin tersentak mendengar kabar itu. Serta-merta ia bangkit dari posisi duduknya. Kemudian tanpa pikir panjang menyambar kunci mobil dan melaju menuju rumah sakit. Sepanjang jalan ia menggerutu dan memaki gadis itu. Bodoh. Untuk apa kabur dari rumah sakit? Merepotkan saja. Di sisi lain, Alana berjalan dengan gontai melewati jalan yang sunyi. Ia harus mengendap keluar dari rumah sakit tanpa sepengetahuan siapapun. Beruntung, ia bisa melarikan diri tanpa siapapun melihatnya. Halte bus adalah tempat yang dipilihnya untuk beristirahat sejenak. Paling tidak, ia bisa menghilangkan rasa lelah di sini. La nekat melarikan diri dari rumah sakit sebab merasa tidak akan mampu membayar biaya perawatan. Ia tak punya siapa-siapa dan tidak punya apapun yang bisa dijual untuk membayarnya. Terlebih setelah mendengar kabar kalau rumah dan mobilnya ludes terbakar. Hujan mulai turun. Alana terpaku seorang diri di dalam halte. Sampai seorang wanita yang mengenakan pakaian lusuh membawa karung ikut berteduh di sana. Wanita itu duduk dan membuka tasnya. Mengeluarkan 2 buah roti dan menyantap dengan lahap. Melihat itu, Alana menelan selaiva. Ia belum makan apapun sejak pagi ini. Mau roti? Tawar wanita berpakaian kumal itu. Apa boleh? Tanyanya ragu. Boleh. Makan aja satunya. Tangan gadis itu mengulur. Meraih roti buatan wanita itu dan memakannya dengan lahap. Arvin memukul setir mobilnya sambil mendesah panjang. Entah mengapa sejak bertemu Alana, hidupnya jadi banyak masalah. Ia harus mengurus sesuatu yang sebenarnya bukan urusannya. Sekarang ia bahkan harus direpotkan dengan masalah Alana kabur dari rumah sakit.